Assalamualaikum. Kita melanjutkan pembahasan materi tentang pasar bebas ya. Awal mula kemunculan pasar bebas ini ada pro dan kontra, ada semacam kekhawatiran, ada optimisme dan lain sebagainya. Nanti itu akan tergambarkan dalam tayangan berikut ini. Tentunya sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab, kita cari, kita belajar dari berbagai sumber literasi yang ada, baik itu literasi cetak buku maupun literasi dari online atau literasi virtual. Baik, kita lanjutkan. Tahun 2015 dengan mengizinkan kebebasan masuknya barang, Persepsi awal tentang pasar bebas khususnya di kawasan ASEAN menimbulkan pro dan kontra dan juga beberapa pertanyaan yang diperdebatkan. Berikut ini adalah sebagai gambaran tentang hal itu. Apa itu definisi pasar bebas ya? Pasar bebas adalah merupakan suatu pasar yang dimana para penjual dan para pembeli memiliki kebebasan penuh dalam memutuskan, dalam bernegosiasi tentang permasalahan-permasalahan perdagangan dan juga bisnisnya. Jadi ada kebebasan di sini antara penjual dan pembeli untuk menentukan langkah-langkah yang terbaik di antara mereka. Ini adalah gambaran pasar bebas yang sudah berkembang baik di Asia maupun di seluruh dunia. Ya, bisa saya sebutkan di sini adalah di ASEAN ada AFTA, ASEAN Free Trade Area. Kemudian di Eropa ada Uni Eropa. Kemudian di kawasan Asia Pasifik ada APEC. Ditambah lagi yang di North Amerika, ya, Free Trade Area dari kawasan perdagangan bebas di Amerika Utara. Tapi kita di sini nanti akan fokus pada masyarakat ekonomi ASEAN yang berkembang menjadi AFTA, ya, menjadi Asia Tenggara. Kemudian di Eropa itu Uni Eropa. Kemudian di kawasan Asia Pasifik adalah APEC. Fungsi pasar bebas bisa dijelaskan sebagai berikut. 1. Memberikan informasi dan juga lebih tepat tentang harga dan juga jumlah permintaan barang. Yang kedua, berfungsi untuk memberikan perangsang kepada para pengusaha supaya bisa mengembangkan usaha mereka. Yang ketiga, berfungsi untuk memberikan perangsang pada para pengusaha supaya bisa mendapatkan keahlian yang modern, mengikuti perkembangan aktual terkini ya. Era industri 4.0 dan 5.0 5.0. Kemudian yang keempat berfungsi untuk memberikan dan juga merangsang penggunaan barang dan juga faktor produksi dengan cara yang lebih efisien. Yang kelima berfungsi untuk memberikan kebebasan dengan sepenuhnya pada masyarakat supaya bisa melakukan kegiatan ekonomi. Ini mengenai fungsi pasar bebas 1, 2, sampai 5. Kesimpulan tentu bisa
Apa ya? Silahkan, ayo kita simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Ya, bentar, kita kembali ke kesimpulan. Nah, kesimpulan tentang fungsi pasar bebas. Nah, kita kembali ke sini. Nah, fungsi pasar bebas. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah ciri-ciri pasar bebas. Ada paling tidak ada 4 ciri di sini ya. 1. Sumber produksi dan alat produksi dapat dimiliki serta ditata oleh seseorang, masyarakat maupun perusahaan. Jadi tidak dimonopoli oleh negara atau BUMN. Kemudian yang kedua, terdapat suatu pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja dan kelas pemilik modal atau investor. Yang ketiga, tidak adanya suatu campur tangan dan rekayasa dari pemerintah dalam pasar. Kemudian yang keempat, adanya suatu persaingan antar pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang optimal atau sebesar-besarnya. Profit oriented atau profit motif. Nah, ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Kesimpulan, bagaimana kesimpulannya yang sudah saya sampaikan tadi? Kita kembali ke slide tadi untuk melihat tentang ciri-ciri pasar bebas. Silakan dilihat, dicermati, dicatat kalau perlu ya. Siapa tahu nanti akan keluar dalam quizzes atau ulangan. Terima kasih atas peran serta aktifnya dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, ini saya sangat mengapresiasi para siswa atau siapapun saja yang memiliki hobi untuk berliterasi sebagai manusia pembelajar. Kita lanjutkan. Kelebihan pasar bebas. Ya, kelebihan. Biasanya kalau ada kelebihan ada kekurangan gitu ya. Nanti akan kita lihat. Yang pertama, setiap orang Setiap orang bebas mempunyai kekayaan serta sumber daya produksi. Yang kedua, kreativitas dan inisiatif dari masyarakat bisa dikembangkan. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas yang tinggi karena tindakannya selalu atas dasar prinsip ekonomi. Dan yang keempat, adanya suatu persaingan antar produsen yang mengakibatkan terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dengan harga yang semakin efisien atau kompetitif. Ya, tentunya yang muaranya diuntungkan adalah konsumen atau pengguna barang dan jasa itu sendiri dari masyarakat kita. Kesimpulan tadi. Ya, bentar, kita kembali ke kesimpulan. Nah, kesimpulan tentang fungsi pasar bebas. Nah, kita kembali ke sini. Nah, fungsi pasar bebas. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah ciri-ciri pasar bebas. Ada paling tidak ada 4 ciri di sini ya. 1. Sumber produksi dan alat produksi dapat dimiliki serta ditata oleh seseorang, masyarakat maupun perusahaan. Jadi tidak dimonopoli oleh negara atau BUMN. Kemudian yang kedua, terdapat suatu pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja dan kelas pemilik modal atau investor. Yang ketiga, tidak adanya suatu campur tangan dan rekayasa dari pemerintah dalam pasar. Kemudian yang keempat, adanya suatu persaingan antar pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang optimal atau sebesar-besarnya. Profit oriented atau profit motif. Nah, ini ada 4. 1, 2, 3, 4.
Kesimpulan, bagaimana kesimpulannya yang sudah saya sampaikan tadi? Kita kembali ke slide tadi untuk melihat tentang ciri-ciri pasar bebas. Silakan dilihat, dicermati, dicatat kalau perlu ya. Siapa tahu nanti akan keluar dalam kuisis atau ulangan. Terima kasih atas peran serta aktifnya dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, ini saya sangat mengapresiasi para siswa atau siapapun saja yang memiliki hobi untuk berliterasi sebagai manusia pembelajar. Kita lanjutkan. Kelebihan pasar bebas. Ya, kelebihan. Biasanya kalau ada kelebihan, ada kekurangan gitu ya. Nanti akan kita lihat. Yang pertama, setiap orang setiap orang bebas mempunyai kekayaan serta sumber daya produksi. Yang kedua, kreativitas dan inisiatif dari masyarakat bisa dikembangkan. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas yang tinggi karena tindakannya selalu atas dasar prinsip ekonomi. Dan yang keempat, adanya suatu persaingan antar produsen yang mengakibatkan terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dengan harga yang semakin efisien atau kompetitif. Nah, tentunya yang muaranya diuntungkan adalah konsumen atau pengguna barang dan jasa itu sendiri dari masyarakat kita. Kesimpulan tadi. Asetuk mempersembahkan pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan semua pekerja. Kim adalah seorang pekerja kontrak di sebuah negara ASEAN. Baru-baru ini, dia mendengar tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, rencana yang dibuat oleh pemerintah ASEAN untuk membuat kawasan Asia Tenggara menjadi basis pasar dan produksi tunggal. Asetuk mempersembahkan rencana yang dibuat oleh pemerintah negara-negara ASEAN untuk membuat kawasan Asia Tenggara menjadi basis pasar dan produksi tunggal pada Uni Eropa ya kan? Tapi kalian tahu tidak bagaimana sebenarnya mereka? Soalnya nih, sama seperti negara pada umumnya, Uni Eropa juga memiliki bendera bahkan lagu kebangsaan. Selain itu, punya pemerintahan sekaligus pemimpin. Oleh karena itu, apakah benar Uni Eropa ini merupakan negara atau hanya semacam organisasi internasional antar negara Eropa? Data fakta akan menjawab pertanyaan itu untuk kalian. Jadi, simaklah. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Sejarah berdiri.